Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 semua. Nah, kita lanjut lagi nih di materi bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang kita pada topik terakhir tentang menstruasi dan penyakit-penyakit yang biasa menyerang alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa, jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen positifnya, oke? Nah, pembahasan pertama kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Pada saat perempuan beranjak remaja, kelenjar pituitari ini menghasilkan FSH dan LH yang memberikan ciri bahwa ovarium ini mulai aktif. Nah, interaksi dari FSH dan LH dengan estrogen dan progesteron dari ovarium mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi. Nah, jadi keempat elemen inilah yang ketika berinteraksi, inilah yang mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi. Siklus ini terjadi setiap bulan dan merupakan suatu peristiwa yang mempersiapkan tubuh seorang wanita memungkinkan mengalami kehamilan. Nah, siklus menstruasi ini terus berjalan setiap bulan mulai saat pubertas hingga masa menopause. Masa menopause ini adalah saat di mana kemampuan perempuan atau kemampuan reproduksi perempuan itu berakhir. Nah, tapi meskipun ternyata bervariasi, lama siklus menstruasi pada rata-rata perempuan adalah 28 hari. Dan hari pertama siklus ini dapat ditandai dengan fase menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini ada 4 fase. Ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Ada 4 tahap dan setiap tahap punya jangka waktu yang berbeda-beda. Oke, nah karena ini tahap SMP, jadi saya akan jelaskan secara umum saja. Nanti secara detailnya teman-teman akan belajar ketika SMA ya. Nah, pada fase menstruasi, ini adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Jadi ini ovum keluar dari ovarium, tapi pas keluar nggak ada sperma yang datang. Jadi nggak dibuahi nih. Akhirnya hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Ya, lihat seperti grafik. Akhirnya lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tidak lagi dibutuhkan. Akhirnya lapisan rahim ini luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dan jaringan rahim. Nah, biasanya pada fase ini perempuan akan mengalami berbagai gejala yang dapat dirasakan berbeda-beda oleh tiap orang, seperti kram perut, payudara terasa kencang dan nyeri, perut kembung, mood atau suasana hati yang mudah berubah, kemudian menjadi mudah marah, sakit kepala, merasa lelah dan lemas, dan sakit pinggang. Nah, dalam satu siklus, menstruasi ini rata-rata berlangsung selama 3-7 hari, tapi sebagian wanita itu bisa mengalami haid lebih dari 7 hari. Oke, ini fase pertama, yaitu fase menstruasi. Nah, kemudian fase kedua ini adalah fase praovulasi atau fase folikuler. Fase ini dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama Anda haid, di saat itu pula hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Nah, kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon LH dan FSH. FSH bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Nah, setiap folikel punya sel telur yang belum matang. Dalam prosesnya, hanya sel telur yang paling sehatlah yang akhirnya akan matang. Sementara sisa folikel yang lainnya akan diserap kembali ke dalam tubuh. Nah, folikel yang matang ini akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan kaya nutrisi bagi embrio, ya, yang nantinya bakal datang ke rahim untuk tumbuh menjadi janin. Nah, fase ini akan berlangsung sekitar 11-27 hari, tergantung pada siklus bulanan Anda.
seorang wanita ya. Tapi umumnya wanita mengalami fase folikuler atau fase praovulasi ini selama 16 hari gitu. Nah, kemudian fase ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ini meningkatkan kadar estrogen selama fase praovulasi, memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon LH. Nah, di fase inilah proses ovulasi dimulai. Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi. Nah, ovulasi ini adalah proses, jadi dari tadi kakak ngomong ovulasi apa sih? Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas satu sel telur yang matang. Nah, telur ini akan bergerak ke tuba Fallopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Nah, masa hidup sel telur biasanya hanya sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma, ya. Nah, fase ovulasi adalah satu-satunya kesempatan terbaik sepanjang siklus menstruasi untuk kamu sebagai wanita berkesempatan untuk hamil. Tapi kalau setelah 24 jam dan sel telur tidak bertemu dengan sperma, maka akan mati, gitu. Jadi ketika ovulasi, wanita biasanya mengalami keputihan kental dan lengket berwarna bening, seperti putih telur, ya. Jadi itu fase ovulasi. Nah, terakhir ini adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal. Saat folikel melepaskan telurnya, bentuknya berubah jadi korpus luteum. Korpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Nah, peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Kalau positif hamil, tubuh akan menghasilkan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, hormon ini membantu menjaga korpus luteum dan menjaga agar lapisan rahim tetap tebal seterusnya. Tapi kalau nggak hamil, korpus luteum ini akan menyusut dan diserap oleh lapisan rahim. Kemudian, kadar estrogen dan progesteron akan perlahan menurun, membuat lapisan rahim akhirnya terlepas dan meluruh. Apabila positif tidak hamil, di fase ini kamu akan mengalami gejala yang disebut sindrom pramenstruasi atau yang biasa disebut dengan PMS. Nah, biasanya gejala-gejala yang muncul itu perut kembung, payudara membengkak dan sakit, suasana hati mulai berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, merasa ingin makan terus dan sulit tidur. Nah, fase ini biasanya berlangsung selama 11-17 hari, tapi rata-rata wanita mengalaminya selama 14 hari. Jadi itu siklus menstruasi secara singkat dan umum. Lengkapnya nanti adik-adik akan belajar ketika SMA. Oke? Nah, itu tadi kita belajar tentang fase pada menstruasi. Sekarang kita akan belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di sini kakak akan bahas 5 penyakit yang sering muncul pada alat reproduksi kita ya. Pertama, gonorrhea atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan ditularkan melalui hubungan seksual. Bakteri ini selain menimbulkan radang pada organ reproduksi ya, vagina, oviduk, epididymis, kelenjar prostat, juga dapat menimbulkan radang pada saluran kemih, mata, persendian, dan selaput otak. Jadi kalau nggak segera diobati, ini bisa menyebabkan kemandulan. Ya, jadi kemandulan tuh nggak cuma pada perempuan, tapi pada laki-laki juga. Nah, penyakit ini dapat menular dari seorang ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dilahirkannya. Nah, makanya hati-hati ya, bahkan beberapa bayi bisa menjadi buta gara-gara penyakit ini. Nah, tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya pertama, terdapat nanah di ujung saluran kencing, rasa terbakar pada saat buang air kecil. Nah, kalau pada laki-laki, uretra menjadi sempit, jadi sulit buang air kecil. Kalau pada wanita, terdapat nanah dari vagina yang mungkin dapat menyebar ke rahim dan indung telur. Akhirnya wanita bisa mandul. Nah, laki-laki juga sama. Ketika susah buang air dan testisnya menjadi rusak, sehingga orang yang bersangkutan juga bisa jadi mandul gitu. Itu pertama, gonorrhea atau kencing nanah. Nah, kedua, namanya sifilis. Ini juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ya. Nama bakterinya silahkan dicari di internet, oke? Nah, ini juga ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini terdiri dari beberapa stadium. Kalau pada stadium lanjut, sifilis tidak hanya menyerang organ-organ reproduksi, tapi juga menyerang organ-organ tubuh lainnya.
misal hati, susunan saraf, dan otak. Nah, ketiga, herpes genital. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes dan ditularkan melalui hubungan seksual juga. Virus ini selain menyerang organ-organ reproduksi perempuan dan laki-laki juga menyerang kulit. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa ada hubungan antara infeksi virus herpes dan kanker leher rahim. Nah, poin keempat, keputihan atau fluor albus. Penyakit yang dialami perempuan ini disebabkan oleh berbagai parasit, entah itu jamur, protozoa, bakteri, dan virus. Nah, jamur ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Jadi jamur ini sering ditemukan pada perempuan hamil dan penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Dan terakhir, AIDS. AIDS ini adalah sindrom hilangnya kekebalan karena bentukan. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. Jadi sampai sekarang penyakit mematikan ini belum ada obatnya. Nah, orang yang terinfeksi HIV nggak langsung menderita AIDS. Jadi penyakit ini baru terlihat setelah 6 bulan sampai 5 tahun. Bergantung pada ketahanan tubuh seseorang. Penyakit ini menyerang sel-sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, jika terinfeksi kuman tertentu yang bagi orang biasa aja nggak membahayakan, tapi penderita AIDS bisa meninggal. Nah, kita nggak perlu panik nih menghadapi penyakit ini jika mengetahui cara penularannya. Tidak seperti influenza yang penularannya melalui udara. Penyakit ini menular melalui cairan tubuh. Menghirup udara di sekitar penderita AIDS atau bersalaman dengan penderita AIDS, ini nggak menyebabkan penularan. Nah, AIDS dapat tertular melalui transfusi darah dari penderita AIDS, melalui jarum suntik yang pernah dipakai penderita AIDS, dan berhubungan seksual dengan penderita AIDS. Nah, bayi yang dikandung ibu penderita AIDS juga kemungkinan juga bisa tertular. Nah, meskipun banyak penyakit yang dapat menyerang organ-organ reproduksi, sebenarnya sebagian besar dapat dicegah dengan menjaga kebersihan secara umum dan kebersihan organ-organ reproduksi itu. Jadi kalau mandi yang bersih ya. Nah, jamur yang menyukai tempat lembab dapat dihindari dengan selalu menjaga daerah selangkangan selalu kering. Rasa gatal dapat dikurangi dengan mengenakan celana dari bahan katun. Nah, cara pencegahan yang lain adalah tidak membiasakan bertukar handuk atau pakaian. Selain kebersihan diri, lingkungan juga perlu dijaga kebersihannya. Misal, selalu mencuci selimut atau alas tidur. Jadi, itulah beberapa penyakit yang sering terjadi atau sering dialami, yang sering menyerang pada sistem reproduksi manusia ya. Mungkin itu pembahasan terakhir kita pada bab sistem reproduksi pada manusia. Next kita akan masuk bab baru ya. Nah, bab apa? Tunggu bab berikutnya, oke? Nah, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tinggal ketik di kolom komentar ya. Atau ada yang mau request juga silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, oke?